Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Kawan-kawan, kali ini saya akan membahas materi yaitu waspada, jebakan DC pinjaman online. Apa sih jebakannya? Simak ya videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah kawan-kawan, ketemu kembali dengan channel ini ya, yang tetap ada bersama kalian, membersamai kalian semua. Gimana kabarnya kalian? Sehat ya? Mudah-mudahan kalian selalu sehat, sehat jasmani, sehat rohani, sehat mental tentunya. Itu yang paling utama, dan itu yang sering saya doakan setiap hari untuk kalian, biar bisa tabah kuat, biar ikhlas juga ya menerima berbagai macam teror, ancaman ketika kalian saat ini sedang bermasalah di pinjaman online. Kali ini saya akan membahas salah satu materi yang sudah saya sebutkan di awal video, yaitu waspada atau hati-hati nih ya. Jebakan DC pinjol ini bisa membuat fatal Anda ke depannya. Hati-hati dan waspada. Simak video ini sampai akhir, biar tidak ada satupun yang tertinggal informasinya dan biar Anda tidak gagal paham. Silahkan simak videonya. Nah, sesuai tema yang tadi saya sebutkan, bahwa waspada itu perlu dalam segala situasi, apalagi kondisi kalian saat ini sedang gagal bayar. Perlu kewaspadaan yang ekstra, perlu waspada yang berkali-kali lipat, agar Anda terhindar dari masalah-masalah di kemudian hari. Ini adalah bentuk kewaspadaan yang saya akan paparkan ketika kalian sedang gagal bayar. Ini pasti dan 100% ya terjadi terhadap setiap nasabah yang gagal bayar. Tapi saya akan buka semuanya, buka kedok-kedoknya semuanya, biar kalian juga terbuka wawasannya. Nah, saya akan tampilkan kepada kalian seperti biasa full di layar ya. Nah, ini saya akan bacakan, tapi saya sudah tampilkan ke kalian ya. Untuk pembayaran hari ini sebagai berikut. Ini penggalan ya, tapi saya perlihatkan inti dari pembicaraan atau inti dari kiriman via email ini ya kepada nasabah dari pinjol. 1. Nasabah dapat melakukan pembayaran pokok pinjaman saja. 2. Limit pinjaman berikutnya bertambah. Nah, 3. Potongan denda dan bunga 100%. 4. Tenor pinjaman berikutnya bertambah, bisa langsung pengajuan kembali. 5. Pengajuan pinjaman berikutnya diproses lebih cepat tanpa verifikasi kembali. NB ya, jika berminat mendapatkan promo potongan denda dan bunga, segera hubungi ke WA sekian. Nah, lalu di bawahnya nih ada siapa saja yang berhutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu Allah pada hari kiamat dalam status sebagai pencuri. Dia ngambil penggalan dari Google ya. Oke kawan-kawan, nih saya akan kupas ya, bahas langsung tanpa buang waktu lagi biar kalian cepat paham. Begini, nasabah dapat melakukan pembayaran pokok pinjaman saja. Hati-hati. Kalau kalian ditawari bahwa hanya pokoknya saja, pokok pinjaman saja, kalian harus waspada. Banyak yang sudah melakukan pembayaran hanya pokoknya saja, dibilangnya pokok. Misalnya kalian utang 8 juta. Padahal pokoknya tuh hanya 4 juta, tapi dendanya sudah 4 juta. Lalu Anda suruh bayar aja 4 jutanya pokoknya saja. Jangan kawan, itu hati-hati jebakan. Kalau kalian, ya ini saya paparkan ya. Kenapa saya bilang jangan? Begini, itu kan instrumennya pokok plus denda 8 juta. Misal ini kita misalkan saja ya, 8 juta. Pokoknya 4 juta, dendanya 4 juta. Lalu mereka dengan entengnya, dengan gampangnya DC ini bilang bahwa bayar pokoknya saja boleh kok. Bayar 4 juta. Nanti saya urus lah. Kadang-kadang seperti itu ya. Nanti saya urus untuk masalah diskon dan lain-lain. Yang penting ibu bayarkan saja dulu. Nanti bukti bayarnya langsung kasih ke saya. Bukti bayarnya langsung difotokan kasih ke saya bahwa ibu udah bayar pokoknya aja. Bohong, itu jebakan. Karena nanti setelah Anda bayar ya, mereka baru-baru ngurus. Nggak mungkin. Kalau Anda
misalnya yang bayar ya, yang bayar pokok plus denda, lalu Anda minta keringanan, dendanya dihilangkan atau hanya bayar pokoknya saja, harusnya Anda menerima email resmi. Sekali lagi, harusnya Anda menerima email resmi di email Anda dari pihak pinjolnya langsung, bahwa Anda mendapatkan diskon potongan atau Anda diperbolehkan untuk membayar pokoknya saja, jumlah pokok yang dipinjam. Itu harus resmi di email, dari email, misalnya dari emailnya kredivo.co.id, dari akulaku.co.id, bukan email dari Gmail atau bukan email dari pihak DC atau pihak dari kantor agensi atau dari manapun. Harus resmi dari kantor pinjaman online, baru itu yang benar. Bayar pokoknya doang, bukan dari ucapan atau kalimat atau chatting atau email-email yang dari Gmail, dari Yahoo atau dari email gratisan, bukan dari email langsung dari pihak aplikasinya. Hati-hati, banyak sudah yang terjebak, banyak sudah yang akhirnya dia udah mengupayakan ke kanan ke kiri, nutup sana, nutup sini untuk posisinya dapat uang, lalu akan dibayarkan karena diiming-imingi akan lunas dengan bayar pokoknya saja. Nyatanya tetap saja esok lusanya masih numpuk semua denda yang harus dibayar dan tetap ditagih lagi. Inilah salah satu bentuk kecerobohan yang memang sebenarnya bukan bentuk kecerobohan ya. Mungkin karena kekurang tahuan, kurangnya informasi. Makanya saya kasih tahu nih ya. Itu yang seperti itu akal-akalan saja dari mereka. Terkecuali tadi yang saya sebutkan. Kalau mereka bilang bahwa Bapak, Ibu, silakan bayar pokoknya saja. Nanti akan ada email resmi dari perusahaan Kredivo, dari perusahaan Akulaku. Email resmi itu pasti ya. Di belakangnya .co.id, kredivo.co.id, kreditpintar.co.id, singa.co.id. Seperti itu baru resmi. Dan di sana isinya bisa dipertanggungjawabkan. Dan itu kalau suatu saat terjadi sesuatu, Anda kan bisa klaim. Loh, saya dapat informasi seperti ini. Ya, ini kalau misalnya ceritanya, kalau misalnya kalian memang ngotot mau bayar, kan saya selalu serukan, nggak usah dibayar, gagal bayar aja, ngapain juga dipusingin kan. Ini kalau misalnya Anda terjebak seperti ini, ya saya mohon Anda untuk berhati-hati mengeluarkan uang, khususnya uang sudah capek-capek Anda peroleh, ya untuk membayar pokoknya saja, tapi Anda malah terjerumus ke penipuan. Ini seperti ini udah ngeri ini. Ini udah kasusnya udah seperti nipu ini ya. Jadi suruh bayar pokoknya, tapi di kemudian hari ternyata masih lengkap dendanya semuanya, instrumen denda. Karena mereka begini kawan-kawan. Perlu kalian ketahui. Jadi DC ini pola kerjanya begini. Mereka kan dapat tagihan atau dapat beban tagih yang harus ditagih kepada nasabah, kepada konsumen, kepada debitur. Nah, beban tagih misalnya 100 juta. Mereka dikasih 100 juta nih harus ditagih. Terdiri dari berapa ratus konsumen atau berapa ratus nasabah. Lalu mereka akan memilah-milah mana nih yang pertama kali, yang mudah untuk dihubungi atau yang sering membalas chat. Nah, itu akan mereka hubungi terus ya. Lalu mereka akan terjadi deal nih, nyangkut nih. Wah, lumayan nih target. Jadi kalau misalnya dia utang 10 juta, dia tinggal bilang aja, bayar pokoknya aja 3 juta, bayar pokoknya aja 4 juta. Mereka akan sangat bersyukur kalau nasabah mengiyakan, kalau nasabah sudah deal. Artinya ya si DC senang, karena apa? Mereka tidak akan berpikir mau bayar denda mau enggak, karena perusahaan pinjol tidak pernah ya bilang bahwa you harus tagih orang ini sampai bayar pokok dan bunga dan dendanya, harus dibayar semuanya. Enggak. Yang penting mereka secara akumulatif, secara keseluruhan dikasih 100 nasabah dengan total yang harus ditagih misalnya 100 juta. Ya itu yang harus diserahkan nominalnya. Nominal 100 jutanya, tidak peduli mereka siapa yang bayar, yang penting nominal yang sudah dikasih, misalnya beban tagih pada kolektor. Ini, kata pinjol, yang harus ditagih 100 juta. Ya 100 juta itu yang harus diselesaikan, bukan orang per orang, bukan denda pokok, instrumen lainnya, bukan. Harus terbuka di sini, biar kalian paham. Nah, ini sebenarnya yang terjadi di lapangan, ya seperti ini. Akhirnya nasabah diiming-imingi akan bayar pokoknya aja, ya girang lah DC. Asik, lumayan masuk target nih. Udah misalnya, udah 5 juta nih masuk ya. Udah 5 juta dari satu nasabah. Besoknya lagi dia akan ngomong seperti itu. Setelah mereka selesai, di kurun waktu 1 bulan, 30 hari itu meragih ya. Ya besoknya mereka nggak akan ada lagi di tagihan Anda, mereka akan berputar tugasnya. Kemana lagi? Ke pinjol mana lagi? Seperti itu kawan. Jadi jangan berpikir bahwa
mentang-mentang itu email ya, mengatasnamakan dari pinjol mana, lalu kalian percaya begitu saja. Jangan kawan ya, ini adalah jebakan untuk mereka bisa masuk target perusahaannya, untuk DC-DC bisa gajian. Karena mereka nggak peduli ya, masalah pokok, denda, utang, dan lain sebagainya, itu masalah instrumennya, mereka nggak peduli. Yang mereka pedulikan adalah Anda bayar, mau berapa rupiah pun Anda bayar, itu yang akan mereka masukkan sebagai target mereka. Paham ya sampai sini? Nah, 2 ini. Limit pinjaman berikutnya bertambah. Pret! Limit pinjaman. Orang udah nunggak 1 bulan, 2 bulan. Mana mungkin ada limitnya lagi. Pret! Ya, sebenarnya ini kalau misalnya kayak gini keterlaluan, kebangetan kalau kalian masih berharap limit bertambah ya. Karena kan kita di sini semuanya sudah fokus untuk tidak lagi ngeriba pinjol ya. Ini khawatirnya. Kita kan nggak bisa sepakat seperti ini aja ya. Banyak orang-orang yang masih menggantungkan rezekinya, hidupnya dari pinjaman-pinjaman ya. Ini saya cuma sekedar mencerdaskan kalian biar kalian paham bahwa tidak mungkin limit bertambah, boro-boro limit bertambah. Yang ada kalian nggak akan pernah bisa mengakses lagi karena kalian udah pernah, siapapun yang sudah pernah telat di pinjaman online, sudahlah ya. Anda pasti nggak akan pernah bisa lagi minjam. Anda sudah bayar nih habis-habisan, pinjol sudah dilunasi, nggak akan bisa lagi kalian kok minjem, nggak akan bisa lagi. Jadi jangan terjebak, makanya saya bilang jangan terjebak oleh DC pinjol, oleh akal-akalan mereka, akal-akalan pinjol juga. Lalu 3, ada potongan denda dan bunga 100%. Pret! Nggak ada itu ya, potongan denda bunga 100% dari DC. Kalau mau, tadi saya bilang dapat email resmi dari pihak perusahaan, dari pihak pinjolnya, itu baru benar. Yang benar seperti itu. Jadi jangan terjebak lagi nih, hal seperti ini. Please ya. Lalu 4, tenor pinjaman berikutnya bertambah dan bisa langsung pengajuan kembali. Ini lagi jebakan lagi. Jadi mereka diputar-putar kalimatnya ya. Diskon lah 100%, lalu tenor pinjaman bertambah. Mana ada tenor pinjaman bertambah? Orang udah pernah nunggak, ya mikir aja ya. Jadi kalian selalu menggunakan akal logika kalian, menggunakan logis ya, bahwa hal ini tidak akan pernah terjadi. Segala pinjaman bertambah, tenornya bertambah. Lalu ini yang kelima nih, bahwa pengajuan pinjaman berikutnya diproses lebih cepat tanpa verifikasi kembali. Pret! Tanpa verifikasi, lebih cepat dari yang sebelumnya. Bohong ya. Bagi teman-teman yang masih doyan minjol, ingat ya, waspada bahwa mending kalian gagal bayar, nggak usah bayar, percuma. Kalian malah ketiban 2 kali ya. Setelah kalian sekarang gagal bayar, lalu kalian kepepet nih, pengen karena di sini ada diproses lebih cepat tanpa verifikasi, langsung cair begitu aja ya. Nomor 5 ini poinnya. Jadi Anda tergiur nih, saya pinjam dulu deh sama teman, ini utang saya kesangkut nih, jadi utang saya 10 juta hanya cukup bayar 4 juta kata si DC, sudah bisa nanti pinjam lagi, sudah clear semuanya. Hati-hati, itu jebakan Batman. Anda nggak bakal bisa lagi cair, utang Anda tetap dipinjol, makin membengkak, Anda juga utang sama teman Anda. Kacau nggak tuh kayak gitu ya? Ngeri kan? Nah, makanya kawan-kawan, tobat. Ya, tobat, nggak usah lagi hijrah. Kita udah kita hidup hijrah aja lah. Hijrah, nggak usah lagi minjol atau pinjaman online atau apapun lah. Ya, normal saja hidup ini kawan. Ingat, rezeki bukan hanya minjol. Rezeki Allah sudah sediakan buat kalian yang mau ikhtiar. Ikhtiar di kapasitasnya didobelkan, double kapasitas. Kerja kalian yang kemarin misalnya males-malesan, sekarang coba ditingkatkan lagi 2 kali double kapasitas kalian. Kalian yang kemarin cuma jualan hanya 10 kilo, sekarang bikin 20 kilo. Lebih baik seperti itu. Daripada kalian hanya mengharapkan uang dari pinjaman online, bunganya mencekik, tenornya singkat, mati dah. Kayak gitu ya. Oke kawan-kawan. Ya, saya di sini hanya mengingatkan ke kalian semua, please ya. Kondisi seperti ini kita harus bijak untuk melakukan sesuatu. Kondisi gagal bayar tentunya banyak sekali ya. Godaan-godaan baik itu dari diri kita sendiri, tergiur melihat DC menyampaikan informasi bahwa ini diskon denda 100%, bahwa ini nanti ketika setelah bayar bahwa ibu akan bisa lagi dapat pinjam tanpa diverifikasi, langsung ACC cair. Ya, itu dari diri. Lalu dari luar ada lagi iming-iming, Anda melihat nih ada informasi bahwa Anda ditawarkan atau ada yang menawarkan ke Anda, Bu, gasak aja ini ilegalnya, lumayan Bu, Ibu tidak pakai data Ibu ya, ini semuanya murni ya, jadi nanti saya yang ajukan, nanti sekian persen. Bohong kawan.
Jangan pernah terpedaya oleh cara-cara mereka untuk menghancurkan hidup Anda. Hidup Anda sekarang sudah hancur, sudah berantakan hanya gara-gara pinjaman online. Lalu apakah Anda rela hidup Anda kembali dibuat porak-poranda oleh pelaku-pelaku curang seperti ini? Ingat ya, ketika Anda sudah nonton video-video saya, berarti Anda sudah komitmen untuk melepaskan diri dari segala jeratan riba pinjaman online, untuk melepaskan diri dari segala masalah dengan cara tidak minjol lagi, tidak gali lubang, tutup lubang. Stop minjol. Itu sarana yang terbaik. Cara yang terbaik untuk merubah total kehidupan Anda. Tidak ada cara lain. Jangan nengok lagi, biarkan. Saat ini gagal bayar yang terjadi karena Anda kehimpitan ekonomi, karena Anda tidak bisa bayar, karena kesulitan ya, cash flow Anda tidak memungkinkan untuk membayar. Sudahlah, sudahi. Artinya Anda harus menerima situasi gagal bayar kalau begitu. Dan menerima segala konsekuensi yang akan timbul, segala risiko yang akan muncul, yang akan hadir. Nah, tinggal kita bagaimana cara antisipasinya. Banyak video-video saya sebelum ini yang saya ulas ya, terkait masalah cara menghadapi DC, cara menghadapi sebar data pinjol, mengantisipasi dan lain sebagainya. Silahkan kalian tonton video-video saya. Mudah-mudahan video-video saya ini bermanfaat buat kalian untuk mengubah mindset kalian bahwa hutang pinjol bukanlah segala-galanya. Hutang pinjol haruslah diakhiri. Itu yang harus mindset terjadi. Kalau kalian sudah paham pemaparan saya, ulasan saya seperti ini, silahkan kalian ketik di kolom komentar, saya paham, saya mengerti, saya siap untuk meninggalkan riba pinjol. Sekali lagi, saya paham, saya mengerti, saya siap untuk meninggalkan riba pinjaman online. Nah, ketika Anda sudah mengucapkan itu, baik dalam hati maupun dalam mulut lisan Anda keluar, insya Allah langsung nancep di diri kalian semua. Coba deh, cek. Langsung nancep di hati kalian semua dan kalian tidak ada lagi rasa ketakutan, tidak ada lagi rasa cemas, rasa was-was, rasa khawatir terkait masalah penagihan, teror, ancaman. Insya Allah ya, yakin bahwa kalian akan hijrah juga. Yakin bahwa kalian akan istiqomah. Insya Allah, Allah memberkahi jalan hidup kalian semua. Halo teman-teman semua, jangan lupa ya untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap video-video yang telah diupload. Jangan lupa juga untuk di like, di komen, dan di share. Terima kasih. Oke teman-teman, seperti biasa kita ada di akhir video. Saya akan kasih kesimpulan buat kalian ya, bahwa kalian jangan pernah terpengaruh dengan cara-cara mereka, para DC ya, yang akan menagih kalian dengan mengiming-imingi. Satu, bahwa Anda akan mendapat diskon 100% untuk potongan denda. Dua, bahwa Anda akan dapat lagi pencairan dengan limit yang lebih besar, dengan tenor yang lebih lama. Anda akan mendapatkan fasilitas bahwa Anda akan cair tanpa verifikasi. Itu semua adalah bohong, akal-akalan mereka hanya untuk mendapatkan pembayaran dari Anda. Karena mereka tidak peduli Anda bayar utang dengan komponen ada denda, ada bunga, atau ada pokoknya. Yang penting mereka ada pembayaran dari Anda, mau berapapun itu. Mereka akan akumulasikan, akan kumpulkan dengan nasabah-nasabah lainnya. Setelah akhir bulan dikumpulkan berapa nominalnya, berapa ratus juta, baru mereka akan klaim ke pihak dari pinjaman online yang mengorder pekerjaan penagihan tersebut. Paham ya sampai sini? Jadi jangan pernah kalian mau dibodoh-bodohi dan mau dicurangi oleh mereka semua. Oke kawan-kawan, kita mulai saja yuk untuk beristighfar. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dan nanti setelah sesi istighfar, sesi bersama-sama minta ampun kepada Allah, kita juga langsung lanjut untuk berdoa ya. Biar Allah juga memberikan jalan terbaik atas segala masalah yang saat ini datang untuk kehidupan kita. Yuk kita sama-sama beristighfar. Astagfirullahaladzim. 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 Yuk teman-teman, kita beristighfar. Kita sama-sama mohon ampunan. Ampunan atas segala dosa dan kesalahan yang sudah kita perbuat tanpa kita sadari. Riba pinjaman online ini sudah merusak segala sendi kehidupan dalam hidup kita, rumah tangga kita, hubungan baik dengan teman, hubungan baik dengan pihak kantor atau tempat kita bekerja, hancur hanya gara-gara pinjaman online ini. Teman-teman, kita hijrah ya, kita totalitas hijrah, kita tobat, tidak lagi mengenal pinjol ini sebagai sarana untuk kehidupan dan penghidupan kita teman-teman. Yuk sama-sama kita berdoa. Ya Allah ya Rabb, ya Maha Pengasih Maha Penyayang, ampuni kami semua ya Allah. Kami telah lalai atas perintah-Mu. Ampuni kami ya Allah, berkahi jalan hidup kami, jauhkan kami dari rezeki yang haram, dekatkan kami ya Allah dengan rezeki-rezekimu yang halal. Mudahkan
lancarkan segala ikhtiar pekerjaan kami ya Allah. Sehatkan kami semua agar kami dapat menjemput seluruh rezeki yang halal dengan maksimal. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman, usai sudah ya pertemuan kita kali ini. Yang penting kalian sudah paham, sudah tidak lagi ya mengikuti apa sih yang mereka inginkan para DC pinjol ini ya. Jangan terjebak, sekali lagi jangan terjebak. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa bagi kalian yang belum mendukung dan mensupport channel ini, silahkan kalian subscribe channel Jamal Official Vlog ya, gratis loh ya. Lalu aktifkan loncengnya. Kenapa harus diaktifkan loncengnya? Agar Anda mendapatkan notifikasi di handphone Anda nih langsung, pemberitahuan langsung di handphone Anda ketika ada video terbaru yang saya upload setiap harinya. Dan terima kasih yang sudah mendukung channel ini, yang sudah subscribe channel ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi dan merahmati kehidupan kalian semua dan diberbuat lancar semuanya sama Allah Subhanahu wa taala. Dan saya hanya berpesan, hijrah, total hijrah, tobat, istiqomah. Stay strong, keep strong. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo.